puluhan. Dan berikut ini pemirsa kita saksikan bersama keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak kuasa hukum Putri Chandrawati. Dia diperiksa cuman enggak, hari ini kan cuma diputarin CCTV. Oke. Belum ini ya, belum keterangannya. Bang Tommy aman nggak? Ya, Silakan. Aman Bang. Oke. Ya. Tadi diperlihatkan CCTV sesuai yang di-request oleh tim kuasa hukum. Bagaimana tanggapan tadi dengan melihat tampilan CCTV-nya? Ya, CCTV yang diperlihatkan tadi itu sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di penyidikan ya, tingkat penyidikan itu diputarkan dan tadi sudah kita lihat sama-sama Pak Ferdi Sambo atau klien kami turun dari mobil itu dan berjalan kelihatan dengan jelas tidak memakai sarung tangan. Makanya nanti dalam persidangan mungkin akhir persidangan kita minta majelis hakim untuk kembali menghadirkan saksi Romer karena kan kesaksian saksi Romer kemarin menyampaikan bahwa pada saat turun dari mobil dan mengambil senjata melihat klien kami memakai sarung tangan sehingga itu menjadi fakta di persidangan sehingga kami ingin Romer dihadirkan dan melihat sendiri bahwa terbukti dari CCTV tadi tidak memakai sarung tangan. Artinya kita mau menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Romer itu tidak benar. Dari keterangan 9 orang saksi tadi mungkin ada yang keberatan kan dari tim penasihat hukum dan apa yang ingin dikejar dari 9 saksi yang hadir hari ini? Dari 9 saksi tadi kan hanya menjelaskan setelah kejadian ya, setelah kejadian apakah benar ada intervensi atau ada penekanan yang dilakukan oleh klien kami, tetapi nanti dalam persidangan berikutnya akan kita buktikan atau kita akan sampaikan atau menanyakan kepada saksi-saksi apakah ada penekanan secara langsung atau ada intervensi dalam olah TKP. Tadi kan disampaikan dari salah satu saksi seperti berita acara integrasi ini tidak sesuai SOP karena ada arahan-arahan Ferdi Sambo, seperti itu bagaimana Bang? Ya itu nanti di persidangan selanjutnya sebentar ini kan belum giliran kami. Jadi nanti kita buktikan apakah benar apa yang disampaikan oleh pihak mereka. Mas, Oke. ini terkait dengan sarung tangan tadi. Indikasinya apa sih Mas? Kenapa ini kemudian jadi penting untuk dari kacamata penasihat hukum ya untuk klien Anda? Apakah bisa meringankan atau? Sangat penting ya menurut kami karena sarung tangan yang disampaikan itu seakan-akan klien kami sudah merencanakan peristiwa itu. Artinya apa yang Romer menyampaikan seperti itu sangat penting buat kami untuk kita bantah keterangannya karena dari CCTV juga jelas klien kami tidak memakai sarung tangan. Tapi kalau soal senjata yang jatuh, Ferdi Sambo ngakuin nggak Bang? Ya, senjata itu jatuh kan sudah disampaikan oleh klien kami bahwa senjata yang jatuh adalah senjata yang sehari-hari dibawa oleh klien kami yaitu Wilson Combat. Nah, tadi kan sama-sama kita bisa melihat jaraknya Romer dengan senjata yang jauh itu jauh kan. Bagaimana bisa memastikan bahwa itu senjata jenis HS. Nah, itu sebenarnya makanya sangat penting buat kami untuk kembali dihadirkan saksi Romer. Tapi apakah senjata itu kemudian juga sudah diperiksa oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan, senjata pribadi milik Ferdi Sambo yang terjatuh di balik mobil itu? Ya itu tadi kan sudah dijelaskan, tapi nanti mungkin dari saksi berikutnya yang akan menjelaskan senjata apa saja yang disita. Berarti senjata dimasukkan ke kantong ya Pak ya? Iya. Untuk apa Ferdi Sambo membawa senjata pada sore hari itu? Ya kan sehari-hari memang membawa senjata. Sudah dijelaskan oleh ADC yang saksi sebelumnya sehari-hari Pak Ferdi Sambo itu membawa 2 senjata kan, 2 jenis senjata. Tadi Samuel mengatakan bahwa Ferdi Sambo sempat mengatakan pada penyidik bahwa dirinya hadir setelah Yosua tertembak. Sementara tadi dari CCTV terlihat jelas Sambo datang, Yosua masih hidup. Gitu. Samuel tadi dari CCTV tidak hadir. Jadi waktu dia kan hanya menjelaskan. Tapi kalau Samuel itu hadir setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Ya, maksudnya tadi Rifaisal Samuel kan menjelaskan Ferdi Sambo katanya penyidik Jakarta Selatan bilangnya dia Nah, iya, itu kan sudah disampaikan oleh klien kami. Sudah Ferdi Sambo atau klien kami sudah menyampaikan permohonan maaf. Itu fase yang selalu kita sampaikan baik dalam preskon bahwa ada fase rekayasa. Itulah yang fase rekayasa. Gitu. Ya. Satu lagi kalau barang bukti telepon genggam ini kan tadi juga penyidik bilang nggak ditemukan. Jadi sampai sejauh ini kalau kuasa hukum gimana melihatnya Pak? Masih dibutuhkan nggak ada telepon genggam? Oh pasti, karena kan ada penyidik tadi juga yang menyampaikan bahwa menerima 2 HP kan.
tadi ada satu saksi, Yedi, siapa namanya? Teddy Rohendi. Iya. Teddy. Nah, Teddy Salah satu Rohendi. saksi. Nanti Nanti sama. juga akan kami dalami lebih lanjut. Oke, boleh. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat dari rangkaian proses persidangan ini, termasuk persidangan hari ini, tadi pertama kami sampaikan terima kasih dulu pada majelis hakim ya, karena sudah membuat penetapan dan akhirnya membuka CCTV yang sempat hilang itu. Jadi kita tentu tidak ingin CCTV yang sempat hilang itu hilang lagi dalam proses pembuktian. Kita tidak ingin itu terjadi, dan ketika majelis hakim sudah membuat penetapan dan akhirnya kita semua tadi melihat CCTV itu, harapannya fakta-fakta yang benar itu akan lebih terlihat. Nah, salah satu yang kita lihat tadi adalah ketika Pak Ferdi Sambo tidak mengenakan sarung tangan. Padahal kalau dihubungkan dengan dakwaan, itu adalah bagian dari dakwaan yang seolah-olah, yang sebenarnya kami kritik juga sejak awal, yang seolah-olah sudah ada perencanaan sejak awal. Nah, yang kedua, majelis hakim juga mengatakan akan memutarkan, akan menayangkan CCTV di rumah Saguling. Jadi nanti kita lihat bersama-sama apa saja peristiwa yang terjadi sebenarnya di rumah Saguling tersebut. Apakah menggunakan sarung tangan juga atau tidak. Sehingga kita bisa tahu persis peristiwanya sebenarnya bagaimana. Tidak hanya berdasarkan asumsi-asumsi, tidak hanya menggunakan dengan satu keterangan saksi kemudian diambil kesimpulan secara menyeluruh. Jadi tidak berlebihan kalau kami mengatakan dalam rangkaian persidangan ini sebenarnya satu persatu bagian dari dakwaan jaksa itu gugur. Tapi kami tidak mau mengambil kesimpulan terlalu awal karena proses sidang kan masih berjalan cukup panjang ya ke depan. Untuk saksi ini saja nanti akan ada pertanyaan dari jaksa dan ada dari penasihat hukum. Kami akan dalami beberapa poin-poin yang terjadi pada saat olah TKP yang pertama. Karena ini bagian yang cukup penting yang perlu kita gali. Mereka lah tim yang pertama kali datang untuk olah TKP di Duren 3. Sehingga apa yang mereka lihat di sana, misalnya kalau teman-teman perhatikan berapa sisa peluru di pistol atau senjata Glock 17 yang dipegang oleh Richard, dan berapa sisa peluru di senjata HS yang merupakan senjata Joshua, itu kan sebenarnya petunjuk-petunjuk penting yang perlu kita gali lebih jauh. Kalau sisa pelurunya misalnya 12, sementara Glock 17 itu maksimal isi pelurunya adalah 17, berarti ada 5 yang digunakan. Nah, apakah 5 yang digunakan ini sama dengan 5 tembakan yang dilakukan? Tentu kita bisa mengetahui nanti siapa sebenarnya penembak 5 tembakan tersebut. Nanti kita akan uji dalam rangkaian proses persidangan ini. Yang Saguling itu yang perencanaan CCTV dari dalam rumah atau dari sekitar rumah Saguling? Kami belum tahu. Nanti kita lihat saja ya di yang ditayangkan majelis hakim yang mana. Yang pasti tentu saja untuk mengungkap perkara ini kita perlu melihat beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa kota dan di beberapa lokasi. Satu peristiwa di Magelang itu tidak mungkin dikesampingkan. Ada beberapa hari peristiwa di Magelang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7. Kemudian ada peristiwa di Jakarta di 2 rumah ya, rumah Saguling dan kemudian rumah Duren 3. Jadi 3 titik itu adalah bagian-bagian penting yang perlu dielaborasi dan didalami lebih jauh kalau kita benar-benar ingin menggali kebenaran material dalam perkara ini. Mungkin cukup itu dulu karena kami harus lanjut sidang. Terima kasih. Terima kasih ya. Makasih ya. Terima kasih Febri. Masih hati-hati bang. Sorry. Oke, Maaf loh. bungkus. Lagi jam berapa? Yo. Bungkus. Ya. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis dan juga Febri Diansyah, di mana ada beberapa poin yang ditekankan, yaitu terkait dengan CCTV atau pemutaran CCTV yang diperlihatkan di ruang sidang tadi, di mana dalam CCTV tersebut pihak kuasa hukum menyatakan bahwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan tidak menggunakan sarung tangan. Tentu hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh keterangan saksi Azan Romer yang pada saat itu bersaksi bahwa
Verdi Sambo ini sudah mengenakan sarung tangan, sehingga pihak kuasa hukum nantinya meminta untuk dapat diputarkan kembali atau meminta lagi rekaman CCTV di sejumlah titik penting, mulai dari Magelang, kemudian 2 rumah di Saguling dan juga di Duren 3 Jakarta, untuk bisa melihat secara lebih terang benderang dan secara lebih detil terkait dengan peristiwa ini. Dan untuk itu Arman Hanis, kuasa hukum Putri Chandrawati ini tadi juga menyatakan bahwa kuasa hukum menilai keterangan Romer atau Azan Romer seolah-olah ini Verdi Sambo atau FS sudah merencanakan pembunuhan. Selain itu juga ada senjata yang jatuh yang diklaim atau dinyatakan oleh pihak kuasa hukum tadi adalah memang senjata yang sehari-hari dibawa oleh Verdi Sambo. Dan kemudian untuk membuktikan apakah ada penekanan dan juga intervensi saat olah TKP, tentu ini juga masih akan didalami dalam proses atau berjalannya sidang hari ini yang menghadirkan 9 orang saksi.